Manchester City kalah dari Liverpool. Dalih Guardiola, skuad kami tidak besar. Beban Manchester City di babak semifinal lebih besar ketimbang Liverpool. Pasalnya, mereka baru saja melalui laga demi laga dengan lawan yang berat. Baru pekan lalu mereka bertemu dengan The Reds di Premier League dan meraih hasil imbang 2-2. Partai tersebut diapit oleh 2 leg perempat final Liga Champions melawan Atletico Madrid. Semuanya hanya berjarak beberapa hari saja. Manchester City kelimpungan karena kesulitan melakukan rotasi. Mereka juga tak bisa memainkan Kevin De Bruyne yang mengalami cedera minor tapi cukup berbahaya. Minimnya pelapis yang sepadan membuat Josep Guardiola selaku pelatih hanya bisa mengeluhkan skuadnya. Kami memiliki sebuah situasi, tapi memang begitu adanya. Kami memainkan banyak pertandingan dan tak memiliki skuad yang besar. Ketika semuanya sehat, baik-baik saja, tapi jika ada beberapa yang mengalami cedera rasanya tidak cukup. Riyad Mahrez bugar, Rodri juga. Lainnya punya masalah. Fernandinho bermain dengan luar biasa. Bernardo Silva dan Joao Cancelo, dan saya pikir Gabriel Jesus tampil apik dan begitu juga dengan Raheem Sterling. Itulah kenapa terkadang Anda tidak bisa menang. Tentu saja, andai kami mendapatkan gol yang ketiga, saya yakin kami bisa melakukannya. Namun pada saat ini kami tak punya opsi banyak. Kok bisa Manchester City mencadangkan De Bruyne saat bertemu Liverpool? Ada pemandangan ganjil ketika Manchester City bertemu Liverpool dalam laga semifinal FA Cup Sabtu 16 April 2022. Mereka tidak memasukkan nama sang bintang Kevin De Bruyne dalam starting 11-nya. Pemandangan ganjil lainnya berkaitan dengan formasi. The Citizens cukup akrab dengan format 4-3-3. Namun dalam duel yang diselenggarakan di Wembley Stadium tersebut, Josep Guardiola mengusung formasi 4-2-3-1. Tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa duel krusial seperti semifinal FA Cup ini Manchester City tidak memainkan De Bruyne? Josep Guardiola memberikan penjelasannya kepada publik usai pertandingan. Dia, De Bruyne, masih memiliki 4 jahitan di kaki kanannya ketika menendang bola. Dia bisa berjalan atau berlari, tapi bola mengganggunya dan jika bermain dan membuka 2 atau 3 jahitan, mungkin kami kehilangan dia lebih lama. Tentu saja, Kevin senang dengan kondisinya dan bisa bermain mungkin sejak menit awal kalau merasa fit atau di babak kedua. Tapi saya tidak ingin mengambil resiko kehilangan dia. Itulah mengapa saya mengambil keputusan itu. Ketika Anda telah bermain di banyak pertandingan berat, situasi ini bisa saja terjadi. Barcelona hidupkan kembali keinginan guide Raheem Sterling. Menurut laporan Team Talk, seperti yang dilansir The Article, Pep Guardiola saat ini ketar-ketir dengan masa depan beberapa pemain menyerangnya di skuad Manchester City, termasuk Sterling. Apalagi pemain 27 tahun itu tetap menjadi incaran Barca yang ingin memboyongnya pada musim panas mendatang. Situasi kontrak Sterling di Etihad saat ini tidak jelas, karena dealnya saat ini tersisa kurang dari 1 tahun lagi. Situasi inilah yang kemudian membuat Barca mengajaknya bergabung. Barcelona saat ini terus berusaha mencari pemain baru untuk lini serang skuadnya. Setidaknya mereka ingin datangkan seorang penyerang melebar di bursa musim panas. Ini dikarenakan situasi Ousmane Dembélé yang tetap tak jelas terkait dengan pembicaraan kontrak barunya. Begitu juga dengan Adama Traore yang belum tentu akan bergabung kembali dengan Blaugrana secara permanen setelah masa pinjamannya berakhir di penghujung musim ini. Dengan kondisi Ansu Fati yang terus membaik, mendatangkan pemain baru seperti Raheem Sterling tentunya akan menjadi langkah yang tepat, terutama karena masa depan Memphis Depay yang juga tak jelas di Camp Nou. Dengan Sterling yang belum teken kontrak baru, Barca berusaha memanfaatkan situasi ini untuk mendatangkannya.
Gagal di Piala FA, Jack Grealish bidik trofi Liga Champions. Gelandang Manchester City, Jack Grealish memberikan komentar terkait kegagalan The Citizens untuk menjadi juara Piala FA pada musim ini. Meski kecewa, namun Grealish mengklaim timnya akan mampu menjuarai Premier League dan Liga Champions. Manchester City harus melupakan impian mereka untuk merengkuh treble di musim ini. Pasalnya, pada pertandingan semifinal Piala FA yang digelar di Stadion Wembley, Sabtu 16 April malam waktu Indonesia Barat, The Citizens dikalahkan oleh Liverpool dengan skor tipis 3-2. Meski kecewa dengan hasil tersebut, namun Jack Grealish memastikan bahwa kegagalan tersebut tak akan menghentikan ambisi mereka untuk mengawinkan gelar juara Premier League dan Liga Champions. Ya, 100%. Kami masih percaya kami bisa memenangkan Premier League dan Liga Champions. Anda bisa melihat kami memiliki begitu banyak pemain berpengalaman. Saya pikir tak banyak tim yang memiliki pemain seperti kami. Penampilan dan posisi kami di Liga telah menunjukkannya. Yang harus kami lakukan hanya bangkit, kembali berjuang dan semoga kami bisa sampai pada tahap akhir di Premier League dan Liga Champions. Jika Anda menjadi bagian dari Man City, maka Anda akan selalu berada di tahap akhir setiap kompetisi. Anda akan selalu menghadapi pertandingan demi pertandingan. Kami akan melakukan persiapan, istirahat yang cukup, dan memulihkan diri untuk menghadapi pertandingan pada hari Rabu di Etihad.